wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, anak-anak saya yang saya banggakan dan saya sayangi semua ini ya. Pada kesempatan kali ini kita akan membicarakan masalah wujud, di mana wujud ini memiliki berbagai cabang, yaitu yang pertama tentang apa tadi? Kemudian kemudian apa? Sari atau pencurian. Baik, sekarang kita fokus pada sari atau pencurian. Jadi di sini kita akan mempelajari bagaimana pengertian sari pembuktiannya itu bagaimana, kemudian hadnya, syarat-syarat had, nisab, hikmah dan lain-lain. Wah, pokoknya Adin nyamuk karena punya jurus Cidori Rasinga, kaki kunci no cucu ya, punya semua kan. Ya tahu kaki kunci no cucu ya? Jurus apa? Seribu bayangan. Terus apa lagi? Punya Dewa Kematian Sigi Fujin. Apa ini? Kaki kunci no cucu. Alhamdulillah. Terus Nabi takut. Akhirnya HP-nya diambil Adin secara terang-terangan. Dan itu ya Adin yang ngambil secara terang-terangan. Dan itu disebut dengan syarifah apa enggak? Ya, karena apa? Diambil secara terang-terangan. Itu namanya nahbun. Kenapa disebut nahbun? Kalau nahbun itu pengambilan harta secara paksa. Yang mengambil itu orang nyambung. Jatuh cuma wagi, dia dikejar tidak bisa. Pengambilannya secara terang-terangan. Namanya apa? Biasanya copet. Itu syarifah apa tidak? Syarifah apa tidak? Tapi namanya apa? Ikhlas. Jadi ada gini ya. Terus videonya mana? Ini ada syarifah, ada nahbun, ada yang namanya ikhlas. Beda semua ini. Jadi syarifah, nahbun, ikhlas. Ini nanti konsekuensi hukumnya juga beda. Dimana? Iya, beda. Bahkan ada yang mengatakan termasuk koruptor. Tahu koruptor ya? Koruptor itu siapa? Ya, itulah itu kategori nahbun. Karena apa koruptor itu dikategorikan nahbun? Karena dia itu mempunyai alat atau mempunyai gegengan yang kuat-kuat. Iya kan? Gegengannya pusat saja. Nah, gegenganmu ini jecaban. Kalau teh itu teh kampung aja, enggak teh kota ya. Jadi nahbun itu termasuk kategori koruptor. Tapi ada yang mengkategorikan bukan nahbun, melainkan bulul. Itu khusus pencuri. Nah, kita tidak membahas secara detail di sini, hanya saja Basul Masail Nahdlatul Ulama pada tahun 1986 dikatakan bahwa bulul atau nahbun ini orang-orang yang korupsi itu dijatuhi hukuman apa? Potong tangan, pernah satu ketika semacam itu. Tapi yo wallahu a'lam. Itu kan hanya sebuah Basul Masail tahun 86. Ya, saya sampai sekarang itu masih aktif di Basul Masail, saya sering aktif. Ya di sini nggak kenal, akhirnya ya hanya sebuah hukum nggak kenal. Wallahu a'lam. Semoga bisa aplikasi lah suatu saat nanti. Ada bulul, ada nahbun, ada ikhtilas. Dan ini kalau secara terang-terangan berarti tidak memenuhi unsur apa? Syarifah. Makanya tidak disebut dengan syarifah. Gitu ya. Terus secara sembunyi. Yang ketiga unsurnya adalah muharros. Barang itu muharros itu disimpan di tempat yang memang selayaknya tempat itu bisa disebut aman. Misal semacam ini ya. Oh, gimana? Itu secara adat di pinggir jalan loh, tengah jalan raya, secara adat dia sudah menyimpan HP-nya apa? Secara adat, dikatakan menyimpan HP-nya apa? Seandainya ada yang tergeletak di pinggir jalan, Adin menemukannya, kemudian Adin mengambilnya, apakah Adin disebut sebagai pelaku syarifah? Tidak ya? Tidak. Karena apa? Tidak muharros, tidak disimpan. Paham ya? Di situ ya. Berarti
yang tadinya seandainya Aden itu melihat HP di jalan raya, kemudian Aden mengambilnya, itu dinamakan dengan lukoto atau berantemah. Jadi lukoto itu hukum mengambil lukoto itu adalah sunnah. Jadi hukum mengambil lukoto itu apa? Sunnah. Jika dia itu berkeyakinan bahwasanya dia itu aman atau tidak teledor, tidak sadar, tetapi jika dia itu mempunyai dugaan yang kuat bahwasanya dirinya tidak akan mampu menjaga harta tersebut, maka lebih baik tidak diambil. Benar loh. Jadi kudu ente itu open, kudu ente itu orang yang bisa merawat harta tersebut. Makanya apa disunahkan untuk mengambilnya dan nanti bisa diumumkan, bisa dikembalikan pada orang yang mempunyai harta tersebut. Kan dari sini lukoto. Pak Din sudah ada. Jadi nanti jadi jadi harus ada 3 unsur ini. Jika tidak ada unsur ini, maka tidak bisa disebut dengan sah. Nabil, ayamnya Nabil itu diliarkan, dan nggak pasti dicolok, nih kadang itu loh maksud saya. Nah, di situ malah membeli rumahnya Aden. Apakah boleh bagi Aden untuk mengambilnya dan menyembelihnya? Boleh. Oh, rumah saja. Boleh apa dia? Boleh. Tidak boleh. Yang dicintai 2 juta itu sama. Ketika itu ada di kitab Syarhul Minhaj, itu ada keterangan semacam itu. Ya, ketika anak itu memang sudah tidak berdoa, misalnya tidak ada yang tahu, oh ini ayamnya siapa ya, tidak ada yang tahu, maka boleh. Tetapi kalau kita tahu bahwa kita yakin itu ayamnya milik siapa, Nabi, wajib mulai itu kebelah dibalik nomor itu, hanya saja ada satu semacam ini. Jikalau kita kan punya rumah, misalnya kan, ini rumah kita, ini rumah. Ada pertanyaan di sini? Iya. Bekas potongan salah Dibuang toh. Jadi dalam potongan itu langsung dibuang. Tapi ada satu pisah itu yang mengatakan bahwasanya dibawa itu kembali, dibawa si pemiliknya kembali. Iya. Ya, ada tahu ya. Itu kan semacam ini langsung dicolok kayak cairan dulu dari agar tangannya itu tidak mengalirkan darah. Ada yang mengatakan dibawa orangnya, kemudian ada yang mengatakan dibuang. Semacam itu, serahkan dulu. Paham ya? Sekian dari saya. Apabila ada sesuatu yang benar, maka itu faminam Allah, datangnya dari Allah. Dan apabila ada keterangan saya yang kurang, tolong kalian koreksi, karena itu memang saya manusia ya. Al-insanu mahalul khata' wan nisyan, tempatnya salah dan tempatnya lupa. Oke, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.